Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pembelajaran yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas mengenai paradigma baru belajar dan pembelajaran bersama kelompok 10 yang terdiri atas Syifa Aulia, Muhammad Rohim, Siti Maisaroh, Sekar Mutiara Pradista, dan Nila Munayatul Khairiyah. Yuk ikuti terus videonya. Nah, di sini kita akan membahas 3 sub bahasan. Bisa teman-teman baca ya. Pertama, mengenai konsep dasar mengajar, belajar, dan pembelajaran. Istilah mengajar, belajar maupun pembelajaran merupakan ketiga aktivitas. Semuanya saling berkaitan dan mendukung dalam pendidikan. Mengajar, menurut Haberton menyatakan bahwa mengajar merupakan upaya memberi perangsang stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadinya proses belajar. Adapun menurut Dick pada tahun 2005 membagi konsep mengajar atas 3 pengertian. Di antaranya yaitu pertama, mengajar diartikan sebagai penularan pengetahuan. Kedua, penataan segala kemampuan secara efisien. Ketiga, upaya membantu siswa belajar. Banyak pendapat yang dikemukakan para tokoh mengenai definisi mengajar. Namun, dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan kegiatan menyampaikan dan memberikan bimbingan dalam upaya membantu siswa belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan definisi dari belajar, Gardner memandang definisi belajar dalam 3 makna, yaitu pertama, belajar dipandang sebagai sebuah proses. Kedua, belajar sebagai perubahan perilaku. Ketiga, belajar merupakan pengalaman. Nah, berjalan dengannya hal itu, ada definisi dari Sugihartono dan kawan-kawan pada tahun 2007 bahwa belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan perubahan tingkah laku dan kemampuan beraksi yang relatif permanen. Belajar juga memperhatikan beberapa prinsip seperti pertama, ada potensi dan perilaku manusia. Kedua, proses. Ketiga, adanya motivasi. Keempat, perlunya perhatian, kemampuan belajar siswa. Dan prinsip-prinsip lainnya, teman-teman bisa baca ya. Dapat diketahui bahwa belajar dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu belajar sebagai sebuah proses, belajar sebagai sebuah perubahan tingkah laku, dan juga belajar sebagai sebuah pengalaman dengan memperhatikan beberapa prinsip agar belajar mampu berjalan secara efektif. Adapun selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran. Menurut Hamalik dalam bukunya pada tahun 1997 halaman 57, pembelajaran diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Juga, menurut William Haberton dalam bukunya pada tahun 2007 halaman 61, pembelajaran adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. Pembelajaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh James O. Whittaker, antara lain seperti kecerdasan, kegiatan belajar, sikap, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman baca di layar. Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan memberikan bimbingan dan dorongan melalui beragam unsur manusiawi, material, lingkungan, maupun prosedur yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan sehingga mampu memperjelas arah yang ingin dicapai sebagai dampak dari kegiatan belajar. Selanjutnya mengenai paradigma baru, teori belajar dan pembelajaran. Banyak tokoh mengemukakan pandangannya mengenai belajar dan pembelajaran yang beragam.
Di antaranya yaitu yang pertama, pandangan idealisme yang dikemukakan oleh Plato. Dalam hal belajar, pandangan ini menganggap bahwa siswa berhadapan dengan benda-benda. Bukan berarti ia juga mempunyai bentuk ruang dan ikatan waktu. Tetapi, ruang dan waktu itu sudah ada dalam ide atau budi manusia sebelum pengalaman dan pengamatan. Yang kedua ada pandangan realisme. Dipelopori oleh Aristoteles, pandangan realisme memandang bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang mengkomunikasi kognitif dan guru dituntut untuk menjadi ahli bidang pelajaran dan mengarahkan ide siswa tentang dunia yang sesuai realita. Yang ketiga ada pandangan esensialisme. Teori ini tuh beranggapan bahwa landasan dalam belajar maupun pembelajaran berakar pada hal-hal yang bersifat esensial, yaitu budaya. Yang keempat ada pandangan perennialisme. Dalam pandangan perennialisme, belajar dipandang sebagai sebuah latihan dan disiplin mental agar siswa mengalami perkembangan secara utuh dan seimbang. Dan yang kelima, ada pandangan humanistik klasik. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa ilmu pengetahuan tidak akan muncul tanpa bantuan tenaga ahli. Dengan begitu, para serta guru dalam belajar merupakan hal yang paling penting dalam mengarahkan siswanya. Ini saya akan memaparkan belajar dan pembelajaran bermakna. Teori belajar bermakna bisa disebut juga meaningful, populer dengan tokoh yang psikologi pendidikan, yaitu David Ausubel, yang menyatakan bahwa pembelajaran bermakna merupakan proses mengaitkan informasi baru pada konsep yang relevan dalam struktur kognitif, fakta atau konsep yang telah dipelajari siswa. Menurut Dahar 2006 menyebutkan bahwa terdapat dua syarat terjadinya belajar bermakna, yaitu yang pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Kebermaknaan potensial materi pembelajaran bergantungan juga pada dua faktor, yaitu materi yang logis dan relevan dengan struktur siswa. Yang kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan belajar bermakna. Dapat diketahui bahwa belajar bermakna merupakan sebuah proses pembelajaran yang berhasil menghubungkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah didapat siswa sebelumnya. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel antara lain: 1. Faktor struktur kognitif yang ada. 2. Faktor stabilitas. Yang ketiga, faktor kejelasan pengetahuan dalam bidang dan waktu tertentu. Dalam menjalankan kegiatan belajar bermakna ini juga perlu memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: yang pertama, pengaturan awal, yakni prinsip mengarahkan siswa pada materi yang akan dipelajari. Yang kedua, diferensiasi progresif, yaitu pengembangan pokok bahasan sehingga diuraikan lebih jelas. Dan yang ketiga, belajar superordinate, yaitu hal ini terjadi apabila adanya perbedaan yang tumbuh dalam struktur kognitif siswa. Dan yang keempat, penyesuaian integratif atau penjelasan arti-arti dari istilah yang kemungkinan baru didapat oleh siswa. Selanjutnya yaitu penciptaan kondisi belajar bermakna. Nah, di sini terdapat dua fase ya teman-teman, ada fase perencanaan dan pelaksanaan. Nah, untuk detailnya bisa teman-teman baca di layar, dari mulai membuat topik, menentukan topik, hingga pada pelaksanaan hasil belajar. Lalu, bagaimana pembelajaran bermakna dapat berhasil terjadi? Yang pertama, adanya partisipasi antara guru dengan siswa. Yang kedua, adanya materi yang relevan dengan kemampuan dan pengalaman siswa sehingga mendorong pada gairah
atau motivasi mereka untuk senantiasa belajar. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 mengenai paradigma baru teori belajar dan pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.